So hello everyone, good morning and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we have the fourth meeting. I see you again with you in the video, and today we discuss about the human resource planning, recruitment, and also the selection. So I just give the disclaimer first. Pertama, I will use the bilingual. I will use both in bahasa Indonesia and also English. Hopefully, all students, including Malaysia student, can understand what I mean, what I discuss, what I explain to you. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa nyampe gitu ya, bisa dimengerti oleh mahasiswa di Malaysia. Of course, definitely Indonesia student, karena video ini atau pembahasan ini akan mengarahkan teman-teman untuk praktek for the next meeting. And then the second, this video a bit longer dari sebelumnya. Video ini akan lebih panjang sedikit, karena nanti kita akan bahas 3 sekaligus soal perencanaan, planning for human resource management, kemudian how to have the recruitment and also the selection, dan kemudian nanti saya akan jelaskan di bagian ini quiz, kemudian saya akan mengantarkan how to make the practical skill for human resource management for next week gitu. Jadi even we have the online class, meeting with Zoom meeting or Blue Button, we gonna discuss a bit brief about this practical. Jadi harapannya untuk teman-teman besok minggu depan praktek ada sedikit gambaran gitu ya. So before we go through the explanation, go through my explanation first. I hope that you already, when you watch this video, I hope you already read about the book for human resource management, and then this book that's already upload for the next discussion. You already know, or you already study about the models of human resource management, and I already read some discussion that you already put in my class, and mostly you answer the strategic model, right? But I think, I agree with you that maybe the suitable one, or the best one for the models in human resource management will be better if we just combine both with traditional and also the reform. So we call it the strategic model, right? And then about the manager, who is assigned as the manager. Some of you already give the answer, and of course, the answer is the head of department or the head of sub-department. The things is, semua yang jadi kepala bidang, kepala departemen, atau kepala dinas, atau kepala sub bidang, atau subseksi, atau seksi, kepala seksi dan lainnya, they assign as the leader or the human resource managers. Jadi seorang kepala lah yang memiliki tanggung jawab untuk mengadakan atau menuliskan kebutuhan atau yang assign for do the human resource management, yang saya katakan
kemarin di video bahwa di reform model, manajer itu sangat menentukan. Kalau manajernya itu punya kualitas yang baik, he or she has a good quality, kemudian terampil, have a skill, pasti manajemen tata kelola sumber daya manusianya baik. But then if it is opposite, I mean, kalau itu sebaliknya ya, jadi itu akan menjadi sebuah ya malapetaka atau malah orang yang ada di kantor itu atau organisasi tersebut itu malah nggak beres. Misalnya orang itu overload atau underload dengan pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi semuanya nggak ideal. But again for the organization, kalau punya manajer yang baik, pasti semua pekerjaan ideal, kemudian bisa memanusiakan manusia. Even we're talking in the general section ya. Jadi di publik ataupun di swasta, itu ketika memang punya manajer yang baik, yang bagus, it will be good for the organization, especially for the human resource planning, gitu ya. So that's the answer. Hopefully you can learn from that discussion gitu tentang model-model sumber daya manusia. And then now we're gonna discuss about the human resource planning first, and then we continue about the recruitment and selection, and then I will teach you how to do the practical skill. So hopefully, I know almost all student mungkin akan bosan melihat video ini ya, but then mensiasatinya adalah dengerin aja gitu, maksudnya ketika memang tidak mau melihat karena durasi yang agak lama, mungkin teman-teman lagi ngapain, lagi santai atau tiduran gitu, sampai ketiduran gitu misalnya, dengerin aja gitu, and then take a note for the important words atau important ya sesuatu yang penting ketika memang memahami sebuah materi ini apa. That's my suggestion. But again, it's depend on you all. Jadi terserah teman-teman nanti mau seperti apa gitu ya. And then the third one, I'm not use the video karena setelah ini saya akan lebih bolak-balik ini ya. Jadi ada beberapa hal yang nanti akan di share screen, jadi lebih enak seperti ini. And yeah, I think that's all my disclaimer ya. Jadi pertama I will use bahasa Indonesia and also bahasa English, and hopefully the Malaysian student also can understand what I explained to you. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan, so just let me know. You can put on WhatsApp group or directly message me in WhatsApp. And second one, this video will gonna a bit longer karena yang akan dibahas banyak. I just make sure to you that I give the best explanation dan teman-teman bisa ngerti apa yang saya maksud, apa yang saya kasih ke teman-teman. So I don't want to just give you as usual. I mean hanya secara umum penjelasan. Kemudian I think if I give you the explanation as general, teman-teman bisa baca buku gitu. But then karena ini butuh pemahaman karena akan mengantarkan teman-teman untuk praktek, so I just make sure to you that you understand all the materials that I will give to you gitu ya. Alright, so we're gonna have discussion first about the human resource planning. So in this section, I just give you the brief of human resource management, like function, like propose, like definition, and so forth. So
Okay, this one is the word that we can remember, and semuanya dimulai dari sini. Manajemen sumber daya manusia itu dimulai dari perencanaan. So, the word is, if we fail to plan, then we have plain failure. Jadi kalau kita merencanakan aja sudah gagal, bagaimana implementasi? So, the implementation will be fail also, will be failure gitu ya. Jadi, as a beginning, ketika perencanaan itu sudah baik, makanya peran manajer itu sangat menentukan. Kenapa? Karena ketika salah merencanakan, kedepannya akan salah juga. Tetapi ketika memang sudah benar merencanakan, it will not going worse. It will be going good management gitu ya. Jadi remember, semua sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia itu dimulai dari sebuah perencanaan. If we fail to plan, then we have planned failure gitu ya. Jadi kunci utamanya itu di perencanaan. Ketika perencanaan itu sudah matang, ketika perencanaan itu sudah sesuai as we need gitu, insya Allah ke depan ketika memang melaksanakan sebuah manajemen sumber daya manusia itu akan bagus. Tidak ada yang overload, tidak ada yang underload. Kemudian semua job itu ideal, sesuai dengan kualifikasi dan lain sebagainya. Itu yang perlu diingat. And then second one, we're going to discuss about the definition. I think for the definition itself, to give you the remember, to give you the, a brief definition, I think better you should make your own definition. Kenapa? Karena itu untuk mengingat. So, you will have a keyword to explain people what is the human resource management, what is human resource planning, and so on and so forth. Jadi kalau saya lebih suka, I will take a note for the keyword only. Ya, jadi kalau for me, perencanaan itu adalah memperkirakan apa? Ya, memperkirakan pegawai, memperkirakan kemungkinan terburuk terbaik di masa depan dan lain sebagainya. So the keyword for remember me to explain people, kalau saya ditanya, hey Helen, what is the human resource planning for you? Gitu misalnya. I will give the simple word first, and then I will just explain dengan keyword itu. So first, for the definition, of course, forecasting atau merencanakan atau menebak atau meramalkan gitu, the needs of employees in the future to ensure that the organization meets the need of employees appropriately. So I think this one is the simple one to know or to understand what is the human resource planning. Jadi apa sih perencanaan sumber daya manusia itu? Ya sebuah perkiraan, sebuah peramalan, sebuah memforecast kebutuhan sumber daya manusia atau pegawai untuk kebutuhan masa depan. Kenapa? Ya untuk kalau misalnya kita tidak memikirkan 2-3 tahun ke depan, organisasi ini mau dibawa kemana? Apakah setelah nanti, ada 3 tahun ke depan ada yang mau pensiun, ada yang mau retirement. Terus kemudian apakah ada gantinya atau tidak? Nah, it's depend on the planning. Kita merencanakan dari sekarang, sama kayak teman-teman mau lulus. Nggak usah sumber daya manusia, nggak usah kita bicara as organization, as personal, as individual. You also have the planning, right?
Jadi saya harus lulus tahun berapa, and then after that, what you are going to do, apakah bekerja, apakah menikah misalnya. Kita juga harus merencanakan. Same with the organization, tapi kalau organisasi adalah untuk kepentingan publik, not as individual matters gitu. And then second one, true for planning step. Jadi yang menjadi key point lagi adalah bahwa di perencanaan sumber daya manusia itu ada 4 step. Nah, ini 4 step ini adalah kunci untuk membuat praktek atau menulis how to do the practical skill. Jadi ingat-ingat ya, ada 4 step di perencanaan sumber daya manusia agar kita bisa merencanakan yang terbaik untuk masa depan. First, planning for future needs, jadi untuk kebutuhan masa depan. Planning for balance, perencanaan keseimbangan. Planning for recruitment and also the selection, perencanaan untuk rekrutmen dan seleksi. And then the last one is planning for employee development, atau yang ini yang namanya perencanaan diklat. So, for component itu penting. For components or for step di perencanaan sumber daya manusia, kalau ini hilang satu, ambiar. Kayak di kempot ya. Jadi, remember that you need 4 components to do the human resource planning. Planning for future needs, planning for balance, planning for recruitment and selection, and planning for employee development. Gitu. Jadi 4 itu yang harus diingat dan harus ada sebagai pertimbangan untuk merencanakan sumber daya manusia. Dan ketika kita melihat merencanakan sumber daya manusia, yang harus diingat juga adalah kita merencanakan MSDM, kita merencanakan human resource, kita merencanakan seorang pegawai itu berapa tahun kemudian. Perencanaan itu untuk 10 tahun kemudian kah? Atau for 5 years later? Atau for 2 years later? It's depend on needs gitu. Itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya 2 tahun lagi butuh rekrutmen, butuh yang namanya manajemen sumber daya manusia, merombak lagi sumber daya manusia yang ada di organisasi, just do for the 2 years later. Jadi untuk 2 tahun ke depan sudah ada planningnya. Kemudian untuk 4 tahun ke depan misalnya, atau 5 tahun ke depan. So it depends. Depends on the needs of organization to do the human resource management, to do the planning human resource. Gitu. Okay, so first, apa sih planning for future needs? Apa sih perencanaan untuk kebutuhan masa depan? So planning for the future needs mean ensuring the quality of employee and the number of employee are exactly what's needed. So di planning for future needs, di perencanaan sumber daya manusia, yang menjadi key point-nya adalah bahwa perencanaan kebutuhan itu, perencanaan kebutuhan masa depan itu butuh yang atau melihat quality and quantity. The number of employees itu adalah quantity, jumlahnya berapa. So, ketika kita mau mengerjakan sebuah praktek nanti, secara quality itu bisa dilihat dari apa? Penjelasannya ada di bawah ya. Employee quality planning means ensuring that the required quality of employee is in line with the needs. If there is a problem with quality of employees, there are several actions that can be taken. First, employees whose qualifications have the qualification are not appropriate can be provided with appropriate training, taking into account that the employee still need potential development. Second, employees who qualified are not appropriate can be transferred to other units, atau ini yang namanya mutasi.
if the employee is not fit use anymore. Nah, so first, planning for future needs. Sekali lagi ya, kebutuhan untuk masa depan yang mau dilihat itu adalah kualitas dan juga kuantitasnya. Jadi seorang manager, as the manager, should know, should understand kualifikasinya cocok nggak selama ini. Misalnya saya punya 5 pegawai. Dari 5 pegawai ini, secara kualitas itu sudah sesuai kualifikasi atau enggak. Misalnya saya ada di departemen kesehatan gitu. Nah, di departemen kesehatan itu saya butuh orang yang punya kualifikasi apa saja. Nah, dilihat apakah sesuai dengan kualifikasi atau tidak. Dilihat dari misalnya jenjang karirnya, kemudian dilihat dari pendidikannya dan lain sebagainya. I will give you a detailed explanation later. Gitu. Tetapi di sini yang saya harus tegaskan adalah bahwa ketika mau planning for future needs, you have to remember that you will determine the quality and the quantity of human resource management. The quantity and the quality of employees or the human resource. Jadi, kamu itu menentukan kualitas dan juga kuantitas. Di perencanaan kebutuhan masa depan itu, secara kualitas sesuai atau tidak. Apa sih yang diperhitungkan? Oh, nanti dari nilai anjab biasanya, analisis jabatan. Dari segi analisis jabatan itu sesuai kualifikasi atau tidak. Yang dipakai untuk mengukur quality itu apa? Anjab, analisis jabatan, workload analysis. Workload. Position analysis, I mean like work analysis, bukan workload ya, work analysis. Jadi anjab, analisis jabatan yang dipakai. Jadi berdasarkan analisis jabatan itu pegawai ini sebetulnya sesuai dengan kebutuhan dinas itu atau department itu atau tidak, gitu ya. But if we are talking about the number of employees atau kita bicara quantity, yang dilihat adalah workload-nya. Jadi analisis beban kerja, workload-nya itu berapa banyak, apakah underload, overload, gitu. Nah, kalau nanti misalnya secara quality dan quantity itu tidak sesuai dengan misi visi organisasi 2 tahun ke depan, Anda sebagai manajer, apa yang Anda lakukan? Oh, misalnya dari 5 pegawai, setelah dilihat dari analisis beban kerja, setelah dilihat dari analisis jabatan, setelah dilihat dari evaluation of human resource, ternyata yang nggak cocok 3. 3 ini nggak sesuai kualifikasi misalnya. Oh, saya itu butuh staff terkait dengan administrasi 1, kemudian staff yang ngerti soal kesehatan 1, sama staff imunisasi misalnya. Tetapi ternyata setelah dianjab itu tidak sesuai. Nah, yang bisa di take action atau yang bisa diambil tindakan adalah kamu seorang manajer mau mendiklatkan atau mau give the training and education atau mau dimutasi. Kalau mau diklatkan, so you need to find diklat apa yang cocok untuk posisi itu. Tapi kalau mau dimutasi, berarti secara quantity kamu kekurangan. Nah, kalau kurang ini, kamu akan menambah pegawai berarti ya. Jadi misalnya tiga-tiganya dimutasi atau hanya 2 yang dimutasi atau bahkan hanya 1 yang dimutasi. Nah,
ini harus dipikirkan oleh seorang manager. As a manager, you have to think about this kind of planning. Jadi apakah mau dimutasi ataukah mau di training? Jadi kalau dimutasi berarti kamu akan kehilangan 3 pegawai. So you need recruit another person. Gitu ya. Jadi nanti kita akan bicara rekrutmen itu secara terbuka, tertutup dan lain sebagainya. Itu yang harus dipikirkan. Kalau dimutasi apa alasannya? Kalau diklatkan apa alasannya? Gitu. So you as the manager, you should think about that. You should think about that kind of the risk. Oh, kalau misalnya dimutasi resikonya apa? Oh, kalau misalnya diklat apa ya yang cocok untuk pegawai saya? As the manager, you should think about that. You should have the right decision nantinya. Gitu. Ya, ingat. Jadi, for the planning future needs, itu kamu akan mengukur sebagai quality and also the quantity. Alatnya apa? Alatnya semua hal yang ada di MSDM. Pertama adalah analisis beban kerjanya as the quality, kemudian workload analysis as the quantity, kemudian evaluation. Jadi nilai evaluasinya nilainya berapa? Itu juga sangat menentukan apakah dia layak untuk diklatkan atau dimutasi gitu. Oke. Yang B, planning the number of employees means ensuring the number of employees you have in line with needs. Ini yang tadi saya katakan ya, several actionnya bisa dilihat. If the number of employees exists, it is proposed to be reduced in accordance with the required number. Nah, terkait dengan kuantitas, ini juga harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Misalnya, di luar tadi yang kalau 5 udah cukup, dan 5 itu memenuhi semua pekerjaan yang ada, berarti tinggal mutasi atau mendiklatkan 3 orang tadi. Tetapi kalau secara analisis jabatan, analisis beban kerjanya, itu butuh 8 orang, berarti kurang 3, berarti semuanya overload. Atau justru malah dari analisis beban kerja diperoleh, oh ternyata dari 5 orang ini kita itu butuhnya 3 orang doang. Makanya ada yang underload misalnya. So it depend on the needs. Jadi kalau kita bicara kuantitas, itu kita bicara jumlah, ya disesuaikan dengan kebutuhan organisasinya. Gitu. Kedua, planning for balance. Balance itu adalah keseimbangan. Nah, keseimbangan ini adalah ensuring that if there is employees who leave or retire atau get promoted, the number of employees remains ideal as needed. Kemudian menentukan work balance, ensure that every employee has a balanced work. Gitu. Nah, jadi di perencanaan keseimbangan ini adalah as the manager, you should make sure that all the people in your organization, all the employees in your organization itu seimbang. Seimbangnya gimana? Misalnya ketika nanti 5 tahun lagi ada yang pensiun, ada 2, berarti harus rekrut 2 orang lagi untuk menutupi yang pensiun tadi. Jangan sampai ada kelebihan beban kerja. Kalau yang 2 pensiun berarti kan tinggal 3, kemudian beban kerjanya semakin banyak gitu. Atau yang tiba-tiba 5 bulan ke depan ada yang dipromosikan naik jabatan. So that's will be the consideration for the managers to
thing that to make sure that your employees are balanced. Nah, balancing ini didasarkan pada analisis beban kerja. Ya, jadi selain menentukan, ada yang mau, misalnya ada yang meninggal, ada yang dipecat, ada yang di PHK, ada yang pensiun, ada yang dipromosikan. If your employees are in that condition, apa yang harus dilakukan oleh seorang manajer itu? And then the second one is workload balance. Jadi nanti teman-teman harus ngitung satu orang punya beban kerja berapa. Misalnya beban kerjanya itu mengerjakan 3 pekerjaan secara fungsi dan tugas dan fungsinya. Berarti satu orang itu dapat pekerjaan berapa kalau karena contoh itu selalu gampang ya, because example is always easy, always simple. Jadi nanti ketika menuliskan sebuah pekerjaan balance-nya berapa, ya tinggal dibagi aja. Misalnya ada 5 orang, kemudian satu orang punya 4 pekerjaan misalnya, ya 5 dibagi 4, 1, berapa satu orang gitu. Atau bahkan misalnya kalau secara hitungan matematika, ada ya 1,2 misalnya, tetapi 1,2 ini dibulatkan menjadi satu-satu semua, terus sisanya ada yang 2. Nah, yang 2 ini yang misalnya ideal, yang masih muda, yang masih energik gitu. Jadi it's depend on your opinion or on your argumentation. Kalau argumentasinya kuat as manager, ketika kamu presentasi di depan, ketika bisa meyakinkan bosnya, it will be great. Itu akan sangat bagus. Tetapi if you don't have the argumentation, ya it will going worse. Kayak misalnya mau ujian, tiba-tiba ditanya nggak ngerti apa-apa. Apa alasannya mengambil angka ini? You don't have the opinion, you don't have the strong argument. Jadi it will be going worse. It will be terrible for you, for your position. Gitu. The third one is recruitment and selection planning. So this planning is carried out if there is a problem related to the quality and number of employees. Several things were done is design a recruitment and selection system, determine recruitment, carrying out the recruitment and selection process. Nah, di sini teman-teman harus menentukan ketika kurang pegawai, rekrutmen apa yang mau dijalankan. Rekrutmen terbuka atau tertutup. Apa sih rekrutmen terbuka tertutup? So we will discuss after this materials, after this slide is done. Yang saya jelaskan, rekrutmen itu dibagi menjadi 2, rekrutmen terbuka tertutup. Nah, di organisasi kalian ketika nanti kalian jadi manajer, kalian mau rekrutmen apa? Terbuka atau tertutup? Kemudian kalau untuk rekrutmen, karena PNS itu harus bukan yang kontrak ya, tapi yang ikut jalur PNS misalnya, itu harus diserahkan ke BKN. Jadi Anda harus menuliskan secara detail, so you should write in detail about the position that you need. Kayak iklan-iklan aja itu, misalnya kayak dibutuhkan S1 komunikasi, terus kemudian syarat-syarat yang lain dan lain sebagainya, itu disesuaikan aja sesuai kebutuhan gitu. Nah, kemudian rekrutmennya ini adalah rekrutmen secara mau internal atau eksternal. Eksternal itu secara ya bukan CPNS atau kontrak, atau mau secara internal. Internal itu yang rotasi tadi, mutasi karena misalnya nggak sesuai dengan job desk-nya, kebetulan yang nggak sesuai job desk-nya itu bisa kamu pakai di organisasimu, so you choose internal. Misalnya gitu.
Jadi itu ada beberapa pilihan. But then the point is, for the recruitment, so first you should think about the rekrutmen terbuka atau tertutup, and then the second one is internal or external, and then the third one is you should write as detail as you can apa saja posisi atau apa saja orang yang harus mengisi di posisi itu. Sesuaikan dengan tupoksinya. That's the point. And then the last one, human resource development planning. Ini sangat mudah dari segala urutan ya. Jadi hanya menentukan diklat apa yang cocok untuk diberikan kepada pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Like for example, I mentioned 3 people right in the beginning. Jadi 3 pegawai ini misalnya satu di administrasi, satu di bidang imunisasi, dan satu tadi di bidang misalnya soal yang mengurusi rumah sakit misalnya. Nah itu apa saja kebutuhannya? Oh kalau misalnya kita bicara administrasi, harus bisa administrasi, harus bisa Excel, harus bisa Word dan lain sebagainya, Microsoft, kemudian harus bisa pakai tools dan lain sebagainya. Berarti diklatnya computer skill atau diklatnya apa gitu. So you should give the diklat or give the training and education sesuai dengan kebutuhannya, gitu ya, sesuai dengan needs of the employee. Jadi jangan sampai ketika dia butuhnya computer skill, tapi kamu malah diklatkan dia di communication skill. It's not match, nggak nyambung gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalnya, tempat saya sudah sesuai semua kok. So do not need to worry karena semua nggak ada yang diklatkan misalnya. Itu tergantung dengan manajernya bagaimana melihat potensi seorang pegawai atau perilaku seorang pegawai. Jadi misalnya di dalam bekerja itu kan seorang manajer atau seorang kepala bisa melihat ketika dia bekerja seperti apa. Nah ini adalah untuk menentukan juga untuk diklat. And then the last one, human resource planning objective. Apa sih sebetulnya kebutuhan mendasar atau tujuan dari human resource planning? First is improve the use of human resource. Jadi sebisa mungkin itu bagaimana kita memaksimalkan sumber daya yang ada, kemudian increasing the effectiveness and efficiency of human resource in the future. Karena nggak mungkin ketika misalnya kita punya pekerjaan dengan kapasitas human resource atau SDM yang masih, yang masih gitu-gitu aja, nggak sesuai dengan perkembangan zaman. Like for example, we just now live in 4.0, tetapi orang-orang yang bekerja nggak support itu. So it will make not the effectiveness itu nggak akan efektif dan efisien. Makanya harus di-upgrade setiap mungkin 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, harus dilihat, harus bisa merencanakan nanti ke depan hambatan apa yang akan ditemui, tantangan apa yang akan ditemui gitu. So as a manager, he should know about the condition or situation in the future. Itu juga sangat penting. And then the third one is better recruitment and human resource management development system. Of course, if we are talking about the recruitment and selection, we hope that we can get the right person. Kemudian yang terakhir, as the initial data for human resource governance and others organization activity. Jadi basisnya itu adalah untuk ya data, bahwa ketika kita di sumber daya manusia mau merencanakan, itu adalah data basisnya, data
yang kita peroleh itu selain untuk merencanakan, nanti ke depan juga bisa digunakan untuk tata kelola selanjutnya. Ya, tadi misalnya ANJAP, ABK, dan lain sebagainya. Alright, so for this section, if you still have any question, just let me know. I don't want to, like as I mentioned before, it is only the formality for you. Kemudian ada syarat untuk melihat video and then you just skip. I don't think that you will skip this one because this is very important to you to move to the practical skill. Jadi harapannya, if you still have any question, just let me know, and then we can discuss. So when we just meet with online platform, you already know the basis, you already know about the concept. Jadi kita tinggal praktek. So I don't want give the twice, or I will not repeat my explanation. I just give you the brief that my explanation in that section. Di section selanjutnya, I just give you the brief explanation to do the human resource planning gitu. Tapi kalau secara penjelasan keseluruhan, beside you have the book that you can read, but then I think this video will very helpful for you. Gitu ya. So please, if you still have any question, just let me know. Saya akan terbuka untuk teman-teman. If I have time, I will respond you as quick as I can. Tapi kalau misalnya saya lama balas, I'm so sorry. Karena mungkin lagi ada keperluan, kepentingan gitu. But I promise that I will respond you guys. Alright, so the second one, we going to the recruitment section. Jadi rekrutmen, apa sih rekrutmen? Apa sih beda rekrutmen dan seleksi? So, kita bahas dulu rekrutmen and selection. Rekrutmen itu adalah membuka seluas-luasnya keran atau membuka seluas-luasnya information, spread the information through any tools like social media, offline, or maybe you can give the announcement for the recruitment door to door, or mulut ke mulut, or something like that. Jadi semua orang itu berhak untuk melihat informasi itu. So the recruitment is the spread the information about the jobs requirement. Tapi kalau seleksi itu adalah prosesnya. Proses menyeleksi, jadi menjaring orang, ya. Jadi that's the 2 point that we can understand what is the differences between recruitment and also the selection. Recruitment is the spread all the information that organization or maybe the company needs based on the requirement that they already put on the information mengenai final education, kemudian jurusan apa yang dibutuhkan, kemudian umur berapa, dan and so forth. Jadi itu. But if we are talking about the selection, we are talking about the process, we are talking about the filtering people. Ya, jadi menjaring people, di mana ketika orang itu mendaftar, harus dipancing, harus dijaring nih, mana nih yang sesuai. Ya, ikutin prosesnya gitu. Alurnya seperti apa, sehingga nanti dapat orang yang terbaik. We can get the right person. Alright, so for the recruitment, as I mentioned before, first is sumbernya bisa internal, eksternal. Internal is based on the mutation, based on the rotation. It means that only in internal organization. Jadi hanya sesuai dengan orang-orang yang ada di sekitar kantornya. Jadi internal ini adalah sama-sama pegawai di PNS, sama-sama pegawai pemerintah, but just give the mutation or rotation the job.
Kalau eksternal itu adalah dari luar, ASN, sesuai dengan CPNS and PPPK. The employee based on the agreement. Jadi kalau di Indonesia itu ada 2 jenis rekrutmen eksternal ya, CPNS, pegawai negeri sipil, civil servant, and PPPK. PPPK is employee with the agreement. Jadi pegawai dengan perjanjian kerja. Itu yang kemarin kita juga udah bahas model-model sumber daya manusia. Itu eksternal namanya. And then metodenya seperti apa? Bisa close, bisa open. Close itu adalah yang untuk kebutuhan internal. Kalau open, terbuka, itu yang eksternal. Close itu ya hanya beberapa orang yang tahu. Kalau open ya kayak CPNS. Itu bedanya. Nah, the thing is, ketika misalnya mau merekrut eksternal, hati-hati teman-teman, ketika belanja pegawai or the employee expenditure itu lebih dari 55%, it's over than 55%, teman-teman nggak bisa melakukan rekrutmen eksternal. Karena belanja publiknya itu lebih kecil daripada belanja pegawai. Justru malah belanja pegawai yang untuk gaji pegawai, untuk mendekatkan pegawai, urusannya dengan pegawai itu sudah 55%. So you cannot make the external recruitment. Tetapi kalau di bawah 55%, it is still possible if you want to have the external recruitment. Jadi, kalau belanja pegawainya udah 55%, you just have one choice, yaitu internal. Nanti kualifikasinya disesuaikan, gitu. Dasar hukumnya ada peraturan pemerintah, government regulation, ANJAP, work analysis, and ABK, workload analysis. Kemudian kendalanya ya bisa eksternal, internal, nanti kita bicara di bawah. So, the recruitment rules, peraturannya atau sesuai kaidahnya, legality, sesuai dengan law, sesuai dengan the regulation ya. Jadi kalau jangan sampai tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi nanti kalau menentukan rekrutmen, teman-teman juga harus lihat kebutuhan atau apa sih rekrutmen CPNS sekarang itu syaratnya apa saja. Nah, itu juga harus diperhatikan kalau eksternal. Tapi kalau internal misalnya hanya butuh S1 yang apa dan apa gitu, it's okay. Selagi ada legal basisnya. Kemudian terbuka, kompetitif, tidak diskriminatif, sesuai dengan kriteria. Jadi jangan sampai merekrut orang itu informasinya salah. Yang dibutuhkan sosiologi dituliskan di informasi komunikasi misalnya. Karena ada ponakannya yang jurusan komunikasi, sehingga Anda punya kewenangan as manager, yaudahlah tulis komunikasi aja misalnya, biar ponakan saya bisa daftar. Nah, kemudian netral, objektif, transparan, and data confidently. Jadi itu semua seyogianya seperti itu yang harus dipertimbangkan ya. And apa sih keuntungan atau benefit dari sumber internal? Better working spirit, karena sudah pernah bekerja, hanya dirotasi atau dimutasi, jadi dia kerjanya di tempat baru lebih semangat. Biasanya seperti itu. Better ability assessment, ya karena sesuai dengan kita udah tahu bahwa di lingkungan organisasi itu pasti orang yang sudah pernah bekerja, dan ketika ada orang yang merekomendasikan itu pasti sudah ada yang menjamin bahwa he will give the good ability. Lower cost for certain vakansinya. Jadi kalau misalnya CPNS atau PPPK harus menggaji orang baru, tetapi kalau misalnya internal you don't need, karena sistemnya karena hanya mutasi, hanya perpindahan orang, rotasi, hanya memindahkan orang satu ke orang yang lain, orang satu
organisasi ke organisasi lain, makanya nggak akan butuh biaya gitu, karena hanya perpindahan itu tadi. Kemudian higher motivation to perform better, karena ngerasa oh dia dipindahkan karena nggak sesuai kualifikasi, sehingga pas sesuai dengan kualifikasi, he will show the best gitu. Filling vacancies faster. Nah, keuntungannya adalah kalau CPNS, because in Indonesia for the regulation for recruit the civil servant is based on the national regulation. Jadi mau nggak mau kebutuhan ketika eksternal itu harus nunggu CPNS, oh jadwalnya tanggal sekian, padahal kita udah butuhnya sekian. Nah, sehingga ketika internal source atau sumber internal, makanya bisa filling vacancies faster. Jadi lebih cepat untuk mengisi job yang kosong tadi, gitu ya. Nah, kerugiannya apa? Atau mungkin ada beberapa hal yang menjadi kelemahan. First is a sense of attachment to the old familiar environment. Jadi, ya situasinya gitu-gitu aja, gitu ya. Maksudnya ada rasa bosan, ada rasa mungkin ya, ada yang ada ngerasa tidak nyaman gitu. Maksudnya ya sense-nya sama aja ketika misalnya orang itu dipindahkan, oh ya sama aja gitu. Terus cause workplace problem for those who are not promoted. Nah, ada kecemburuan teman-teman. Jadi kalau misalnya dimutasi karena dia dimutasi, rotasi atau bahkan dipromosikan, di sini ada kecemburuan. Oh, kok saya nggak dipromosikan ya? Kok saya malah dipindahkan? Itu nggak untungnya. Terus karena promosi political disputes, nah ini yang masih terjadi di Indonesia. Jadi orang-orang dipromosikan itu karena ada faktor lucky, karena political disputes tadi. Kemudian the need for an urgent management and training development program. Jadi karena tidak sesuai, kemudian rekrut yang baru juga malah tidak sesuai, sehingga mau nggak mau harus didiklatkan. Butuh uang lagi untuk mendiklatkan. Inhibiting new ideas. Jadi kalau orang lama cenderung karena udah tahu organisasi ya gitu-gitu aja, nggak ada ide baru. Tetapi kalau misalnya nanti kita bicara eksternal, ini justru malah jadi kelebihannya orang baru itu pasti membawa ide baru gitu. Nah, kalau eksternal benefitnya apa? New blood, darah baru ya istilahnya. Jadi ya itu tadi, karena orang baru membawa perspektif baru, membawa sesuatu yang menyegarkan organisasi dengan orang baru, itu membawa sebuah perspektif baru terhadap organisasi. Lower cost than training a professional. Nah, keuntungannya adalah ketika kita if we recruit the new one, cost-nya itu lebih sedikit, bukan karena mutasi atau rotasi ya, tetapi lebih sedikit ketimbang harus mendiklatkan seorang yang profesional gitu. And then there are no allied political groups in organization karena orang baru, jadi nggak ada yang namanya politik, nggak ada yang namanya kong kali kong karena baru semuanya. And then we know that in Indonesia is based on the central regulation. Jadi ya kita walaupun as the manager in the department should plan butuh berapa orang, kualifikasinya apa saja, tetapi mau tidak mau mereka harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan pusat. Ya walaupun masih ada beberapa orang yang masih melalui KKN gitu-gitu, masih ada, cuman nggak lebih banyak daripada dulu sebelum ada undang-undang ASN yang baru. And the possibility of bringing competitors new insight, ini tadi yang saya katakan, ide baru, kemudian karena orang baru dia mau perform yang terbaik sehingga menimbulkan kompetisi. Kemudian help meets the need of cooperation opportunities, ya
bisa dipastikan ketika memang rekrutmennya benar, ya akan mendapatkan orang yang sesuai. Tetapi disadvantage-nya adalah the possibility of choosing unsuitable people will create morality problems for the prospective internal employees who are not elected. Nah, jadi misalnya ya, apalagi sekarang ada lelang jabatan, open auction for the position. Nah, ini menimbulkan kecemburuan juga. Artinya ketika saya udah kerja 5 tahun di sini, kenapa yang dipilih si itu orang baru, misalnya kayak gitu. Tetapi kan itu berdasarkan based on the performance. Ya, tetapi ini masih kalau di organisasi publik dan juga swasta ini masih terjadi ketika ada orang baru yang bagus dan kemudian orang baru itu ditunjuk untuk ini seolah-olah memang dia punya potensi, tetapi kadang itu membuat kecemburuan orang. Second one is adjustment or orientation require the same time. Ini maksudnya kita ketika mengadjust pegawai gitu dan baru harus ngajarin lagi. Tapi kalau orang lama kan ya udah sesuai dengan dia tahu budaya organisasinya seperti apa. Tetapi kalau orang baru, we need a time, like for example 3 months or even 6 months for training untuk ngajarin orang itu di posisi itu. Gitu. Kemudian the possibility for bringing old behavior that is not good. Nah ini, jadi keburukan, kita nggak tahu keburukan dia karena orang baru. Misalnya ada keburukan dia yang dia bawa di organisasi yang lama ke organisasi kita, itu juga bisa jadi. Itu kekurangan rekrutmen eksternal. Nah, internal constraint apa saja sih? Kalau pertimbangannya internal itu apa? Promosi policy from internal, kemudian reward policy, employee status policy, human resource planning policy. Tapi kalau eksternal, number of job seekers yang harus dipertimbangkan, job demands, scarcity of expertise and regulation. Itu terkait dengan regulation, recruitment. Jadi first you should you should distinguish between recruitment and selection, and then if you want to doing the human resource planning, you should remember that for the employees expenditure is not more than or over than 55%. Kemudian tadi ada beberapa kelebihan, ada kekurangan, nanti silahkan dipertimbangkan untuk rekrutmen. And then what about the selection? Yeah, so I already mentioned you that the selection is the process to filtering people, to filtering employees based on the recruitment. So after spread the information, so the next things that you should do is selection. Means that you should filter someone, you should filter people. So the selection is process not only intend to solicit from the number of applicants or candidates who exceed the number of vacancies, but the important things, you will get the right man in the right place, right position at the right time. Jadi 4R ya. Right man, seseorang yang tepat, in the right place, di tempat yang tepat, in the right position, di posisi yang tepat, dan di waktu juga yang tepat. Okay, so the selection, apa sih fungsinya? First is determination of job demands and organization needs, of course ya.
Kemudian yang kedua adalah determination type of people. Kemudian yang ketiga determination of tools and step selection. Jadi 3 itu specific stage yang harus dilalui. And then the second one, determination of job or demands. Company needs to get the right employees. The first step in the selection is to analyze the job demand. Ya sesuai dengan kualifikasi apa yang kamu butuhkan. Intinya kan gitu. Kemudian, to determine the type of person needed, bisa menggunakan ini, KSAO. KSAO. Knowledge, skill, ability, others. Jadi kemampuannya seperti apa, skill-nya seperti apa, ability-nya seperti apa, others itu misalnya moral value, kemudian kesehatan, individualnya seperti apa. Gitu. Ini pengetahuan dan kemampuan, beda ya. Pengetahuan itu yang kita bicara pengetahuannya luas, kemudian kalau kemampuan itu dia bisa di dalam sebuah memahami sebuah pengetahuan, kemampuan apa yang bisa ditunjukkan, dan skill ini adalah keterampilan apa, gitu. So, tools-nya itu bisa written examination, kayak misalnya tes psikologi, kemudian tes, kalau kita bicara CPNS, ada tes CAT, kemudian tes bidang, dan lainnya, gitu. And then, you also can understand someone through interview, kemudian personality test, health test, dan lain sebagainya. Prosedurnya, ya you should inform the procedure as detail as you can as the manager, gitu. Jadi harus, kalau bisa, karena tujuannya adalah untuk mendapatkan orang yang tepat di waktu yang tepat dengan posisi yang tepat dan tempat yang tepat. Jadi tools prosedur itu harus disesuaikan. Nah, ini adalah proses selection di UMY. First, they have administration selection. Jadi berkas-berkas kayak misalnya ijazah, TOEFL, kemudian baca tulis Quran, dan lain sebagainya. And then after that, AIK test. AIK itu adalah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. So because UMY is the university that leads, or that's based on Muhammadiyah, or we call it in, like, not specific to the national or general, karena spesifikasinya ke Islam. Jadi ada tes Al-Islam, kepengetahuan Islam, and government science test, karena jurusannya kan di IP, gitu. Kemudian psikologi, kemudian TOEFL, micro teaching is karena ini adalah lecturer, jadi harus bisa ngajar. Kemudian habis itu interview, kemudian Quran and prayer test. Nah, ini sebetulnya kalau untuk orang luar mungkin memang harus dites baca Al-Quran, sholat, gitu. Tapi kalau misalnya orang Muhammadiyah itu sudah tahu bahwa dia adalah dari Muhammadiyah, ini nggak perlu. Ketika kemarin saya tes juga, saya hanya dites baca Quran. Sholat nggak dites, kemudian TOEFL saya nggak dites karena saya keterima waktu itu bersamaan ketika tes juga keterima di sini, di Taiwan. And then I have interview, dan interviewnya itu banyak, interview rektor, interview dekan, interview BPH, dan lain sebagainya. Itu contohnya. So, if you make the selection, nanti di perencanaan, you should give like this one. Kalau perlu, mungkin ada timeline-nya. Tapi kalau seperti ini juga sudah cukup. Artinya kamu punya urutan. Oh, pertama harus apa dulu, kedua harus apa, ketiga apa, keempat apa, kelima apa. Gitu. Jadi rekrutmennya jelas, posisinya apa, kemudian seleksinya juga jelas. Apa yang diseleksi. So, just remember ketika nanti memplanning human resource, di planning kebutuhan recruitment and selection, kamu harus make sure rekrutmennya sesuai dengan posisi kualifikasi yang dibutuhkan, harus sedetail mungkin menuliskan requirement-nya, kemudian diseleksi apa saja yang mau dites. So you should give people understand.
itu ya. Jadi we already discuss about the three things, and then the last one is I discuss about this one. Oke, teman-teman, ini saya hanya mengulang, but I'm so sorry, this one is bahasa Indonesia. As I told you, I will use the bilingual. So, alright, we skip this one because we already define the, definition about the human resource planning. Sorry. Then second one is, I just give the brief explanation about the planning. Nah, apa sih perencanaan itu? I just skip. I think you can learn this materials by yourself, karena kita udah, I already mentioned about the human resource planning. So I just skip because I will focus on practical. Nah, ini ya, kuantitas quality. I also already mentioned about this one. Tujuan, the purpose or the objective, I also mentioned. This is the process. Okay. So why we should plan the human resource management? Jadi kenapa kita harus forecast? Because sometimes yang akan terjadi itu adalah sesuai dengan yang ada di tabel. Lingkungan eksternal misalnya karena situasi ekonomi, situasi sosial politik, situasi teknologi, persaingan semakin ketat misalnya, kondisi eksternal itulah yang mengakibatkan we should recruit, we should plan the human resource. Atau karena organisasi, karena rencana-rencana strategik, misalnya mau ada hal yang urgent, atau karena anggaran, kemudian penjualan produksi ini kalau di organisasi swasta, desain dan organisasi pekerjaan, perluasan usaha, ini lebih ke swasta ya. Kemudian persediaan karyawan, ini both swasta dan juga publik or government, karena ada yang pensiun, karena ada yang berhenti, karena ada yang dipecat misalnya, atau karena ada kematian. That's the condition that should or that pursue the planning for human resource. Okay, I just skip this one. Okay, yeah, this one I already mentioned about the 4-step or 4-point or 4 key point that you have to remember, and you cannot skip one. You should fill all the 4 component in human resource management to have the planning. Ya, ini ya. Jadi, sekali lagi, perencanaan untuk kebutuhan masa depan, you should consider about the jumlah pegawai secara quantity, kualifikasi pegawai secara quality, and then jangka waktu kebutuhan pegawai tersebut. Ini berdasarkan dengan tadi yang saya bilang, apakah perencanaan itu akan sesuai dengan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kemudian Anda juga harus mempertimbangkan how old your employee. Jadi berapa umur employee kamu, itu juga harus dipertimbangkan ketika merencanakan kebutuhan masa depan. And then for the balance, jumlah pegawai yang ada saat ini, usia pegawai, kemungkinan pensiun, jumlah lowongan yang ada, dan pegawai yang diperlukan, itu sesuai dengan tadi ya, intinya ABK itu sangat menentukan. Analisis beban kerja itu sangat menentukan perencanaan keseimbangan. Jadi intinya di keseimbangan itu harus bisa menyeimbangkan pekerjaan yang diampu sesuai dengan tupoksi organisasi tersebut. Kemudian
Nah, rekrutmen seleksi, pengumuman akan kebutuhan pegawai, jumlah pegawai yang diinginkan, penyaringan pegawai, menarik pegawai yang diperlukan, itu yang harus dipertimbangkan ketika mau merencanakan rekrutmen dan seleksi. Untuk perencanaan pengembangan, pendidikan pelatihan, dan juga yang dipertimbangkan adalah pergeseran atau mutasi dan promosi, gitu ya. Jadi itu beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk melakukan 4 step perencanaan SDM. Ini aturannya. Nah, ini case study-nya teman-teman. Ini yang ada di yang ada di My Class. Silahkan di-download untuk bisa dipelajari. Jadi the first one, we are talking about the name. Jadi namanya siapa? And then the second one, the information. Jadi ini adalah ini namanya tabel informasi pegawai, tabel nominatif pegawai ya. If we want to plan human resource, at least we have this table, we have this information, name, and then age, how old your employee. Ini karena kebutuhan, 2 tahun ke depan siapa yang pensiun ya, 2 tahun ke depan siapa saja yang harus dipertimbangkan untuk dipindah ya, dan lain sebagainya. So we need the age, we need the number of age. Kemudian pendidikan terakhir ini juga perlu, karena ini menentukan nanti posisi diklat, pemindahan dan lain sebagainya. Anjab, ABK, SKP. SKP ini evaluation, kualitas kuantitas waktu biaya. Ini nilainya. Bisa dilihat ya, nanti bisa dijumlah, dibagi, kemudian I will not talking about this evaluation because this is the last step of your practical skill. Tapi untuk awal-awal, you just can, like to get the number, bisa dijumlahkan kemudian dibagi 4. As simple as that. Kemudian ini yang harus diperhatikan. Oh, ternyata yang nggak sesuai kualifikasi 2. Nah, 2 ini harus seperti apa? Oh, ternyata 58 tahun. Ini untuk kapan? Untuk 3 tahun ke depan. Berarti 3 tahun ke depan umurnya 61. Wah, ibu si ini bentar lagi pensiun. Berarti butuh berapa? So, you should see the detail information dan kamu harus bisa mengidentifikasi. You should identify mana yang mau pensiun, mana yang nggak sesuai kualifikasi, mana yang underload, overload, gitu. That's why in this week, kenapa dicontohkan prakteknya seperti apa, nanti seperti apa, biar Anda mengidentifikasi dulu sebelum praktek. Jadi nggak benar-benar kosong otaknya. Jadi udah bisa, oh ketika case-nya gini, berarti ada yang overload sekian, underload sekian, dan lain sebagainya. Alright, so for the planning section, yang harus diperlukan itu adalah data eksisten pegawai, data nominatif tadi, tabel ini. And then second one is analisis beban kerja, analisis jabatan SKP PKP. 60-40 penilaian, ini adalah penilaian kinerja, terus belanja pegawainya apakah lebih atau kurang dari 55%. Itu ya, yang harus dilihat. So we going to the practical, you just see this one. Nah, ini teman-teman untuk minggu depan. So, Human Resource Planning Simulation, ini adalah staff of the birth and death registration section. Jadi ada di seksi, ini adalah seorang staff, seksi registrasi, pencatatan, kelahiran, dan kematian, Dukcapil. Ada 1, 2, 3, 4 pegawai. Mr. Jovi, Mr.
Mrs. Melissa, Mr. Shane, dan Mr. Mario. Ini umurnya. Jadi dilihat nanti siapa yang akan pensiun, kita lihat soalnya. What is your human resource planning for the next 2 year? Next 2 year itu berarti 58. Ini mau pensiun. Hati-hati, jadi nanti dilihat. Ini mau pensiun. Kemudian organization resultnya, berdasarkan ABK, organisasinya overload. Ideal number-nya adalah 4,7. Ini kan nggak bulat. Nah, apakah Anda mau mempertahankan 4 pegawai atau 5 pegawai? Dengan alasannya apa? Kamu harus punya argumen yang argumentatif atau argumen yang menguatkan pernyataanmu. Nggak mungkin 4,7 itu orang, ya udah 4,7 aja mbak, gimana membelah orangnya gitu. Jadi ini harus diperhatikan apakah mau 5, dibulatkan 5 atau diturunkan menjadi 4. Gitu. Kemudian, plus qualification-nya ada 1. Dia masih 32 tahun, the final education-nya itu senior high school. Dia underload. Ya, jadi yang kedua, based on the regional APBD expenditure, trend for the last 3 years, 49% expenditure, public expenditure, dan 51% employee expenditure. Berarti, catatannya Anda boleh melakukan rekrutmen eksternal. Gitu. Nah, saya nggak minta Anda untuk memikirkan ini sekarang. I don't want to give you the pressure for the question, but I ask you, after you do the quiz, you should identify. Misalnya, pegawainya 5 yang dibutuhkan, atau pegawainya 4. Kemudian, kalau misalnya di staff ini, Anda cari. You should search for the function and then the task. Sebetulnya apa sih tupoksinya? Ngapain aja kalau di Dukcapil itu dengan posisi ini? Gitu. So, dengan seperti itu Anda udah punya gambaran. Jadi ketika minggu depan kita praktek, kita ketemu, dengan Pak Awang ketemu, atau dengan saya ketemu, teman-teman udah bawa sesuatu yang bisa didiskusikan. Jadi biar saya nggak ngomong terus, pasti teman-teman bosan kalau saya ngomong terus ya. Jadi I hope that you can identify sesuai dengan yang ada di note tadi. Yang underload berapa, yang overload berapa, ini harus seperti apa. Jadi terserah mau mengidentifikasinya seperti apa, but the things is harus ada 4 komponen yang harus diidentifikasi. Ketika misalnya mau merencanakan kebutuhan masa depan, tadi Mbak Helen bilang apa ya? Quality, quantity. Kemudian ketika rekrutmen seleksi, rekrutmennya aku mau mikirnya seperti apa ya kalau staff kelahiran dan kematian itu butuhnya orang seperti apa ya, jurusan apa ya. Setidaknya sudah ada pikiran itu ya. So I hope you all understand. I hope you all do your job sebaik mungkin. Gitu. Jadi I already explained to you. I already give you. We already discussed about these things, and then I have 4 PPT untuk dijelaskan ke teman-teman, sehingga karena kita bekerja sama nih ya, I already mentioned in the beginning, kita kerja sama, I already give you the materials, and then now you do your job, mengerjakan kuis dan mengidentifikasi. Ya, jadi my wish is, I hope that you can identify first, and then next week when I ask you, when we discuss, jadi nggak diem semua, but then ada sesuatu yang bisa didiskusikan, dan we can discuss about these things gitu. So I think that's all teman-teman. Jadi after watch this video, I know this is a longer than before. Maybe you know that my video or Pak Awang's video only less than 1 hour,
I don't know, this one maybe more than 1 hour, but then I hope you can understand. I hope you can take a note, take something that can understanding you, make you understood about these materials. And then again, if you have any question, just let me know. And see you for the next practical skill. Don't forget to download all the materials. And then if you don't have many time to watch this video, you can like, okay, untuk hari ini videonya 15 menit, terus take a note. And then next time, I mean the next day, kamu 15 menit lagi. Misalnya kayak gitu. It's okay, but I know you already in the, you know, your this is your last semester, and then after that you will have the thesis. Yeah, I hope that you can learn something from this. And ya, good luck. Kita ketemu minggu depan. So please just prepare. And then this week we don't have discussion, but we will have a discussion in the next week for the practical skill. But then you should answer the quiz. Dan quiz itu biasanya kata-katanya menjebak. So be careful, karena untuk quiz saya tidak bisa mengubah apapun. Itu berdasarkan skornya teman-teman. So please be careful for that. And then ya, saya menyarankan Anda menonton video ini dulu atau membaca buku dulu baru mengerjakan quiz. Karena setelah itu Anda take a note, Anda pahami. I think for do the job, answer the question in the quiz, it will be easy, right? So good luck for this week to identify and to fill the quiz, and then see you for the next week. I'm so sorry if I have mistakes, and I'm so sorry if I use the bilingual language for the Malaysian students, but hopefully because kita serumpun ya, walaupun beda-beda sedikit, tapi mudah-mudahan teman-teman paham. But then if you want to have discuss with me, you all can catch up me in WhatsApp, and then yeah, sure, if you want to. But Helen, can we have a call? Can we have a Zoom meeting or something? It will, I will be happy to respond gitu, right? So thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.